Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran IPA kelas 8 bersama saya Ibu Fitriani SPD, dan materi pembahasan kita pada kali ini adalah teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan. Kompetensi dasar pada pertemuan kali ini adalah 3.4, menganalisis keterkaitan struktur jaringan tumbuhan dan fungsinya, serta teknologi yang terinspirasi oleh struktur tumbuhan. 4.4, menyajikan karya dari hasil penelusuran berbagai sumber informasi tentang teknologi yang terinspirasi dari hasil pengamatan struktur tumbuhan. Indikator pencapaian kompetensi yaitu menunjukkan pemanfaatan teknologi yang terilhami struktur tumbuhan, menyajikan berbagai fakta mengenai berbagai ide teknologi sederhana yang terilhami dari struktur jaringan tumbuhan. Yang pertama adalah panel surya. Pernahkah kamu melihat panel surya? Panel surya merupakan alat yang dapat mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Ketika permukaan panel surya terkena cahaya matahari, elektron pada permukaan panel surya bergerak melalui suatu konduktor dan menjadi arus listrik. Tahukah kamu bahwa mekanisme kerja panel surya terinspirasi oleh mekanisme fotosintesis yang terjadi pada daun tumbuhan? Kalian bisa perhatikan gambar berikut. Gambar berikut adalah reaksi pengubahan energi cahaya menjadi energi kimia dalam proses fotosintesis di daun. Kamu tahu proses fotosintesis, bukan? Pada proses fotosintesis dibutuhkan cahaya dan zat hijau daun atau klorofil. Melalui proses fotosintesis dihasilkan oksigen atau O2 dan glukosa atau C6H12O6. Saat daun terkena sinar matahari, klorofil akan menyerap energi cahaya. Elektron pada kompleks klorofil akan bergerak melalui suatu saluran dan menyebabkan muatan positif ikut bergerak. Muatan positif ini selanjutnya bergerak menuju kompleks enzim yang berfungsi menghasilkan energi kimia berupa ATP dan NADPH. Energi ATP dan NADPH selanjutnya digunakan untuk mengubah karbon dioksida menjadi glukosa. Teknologi selanjutnya adalah sensor cahaya. Ketika kamu mengamati lampu penerangan jalan, beberapa lampu penerangan tersebut ada yang dapat menyala sendiri ketika menjelang malam dan ada yang mati sendiri saat menjelang pagi tanpa harus dinyalakan dan dimatikan secara manual. Bagaimana hal tersebut dapat terjadi? Lampu penerangan jalan mampu menyala dan mati secara otomatis karena dilengkapi dengan sensor cahaya yang disebut fotoresistor atau light dependent resistor, disingkat LDR, dan saklar pengatur on dan off.
Fotoresistor mampu mendeteksi ada dan tidak adanya cahaya di lingkungan sekitar. Fotoresistor merupakan resistor atau hambatan listrik yang mampu diubah hambatannya melalui penyinaran cahaya. Lampu jalanan yang menggunakan fotoresistor akan menyala secara otomatis ketika gelap atau malam hari dan akan mati secara otomatis ketika terang, yaitu pada pagi sampai sore hari. Tahukah kamu bahwa mekanisme pada lampu penerangan tersebut juga terinspirasi oleh mekanisme yang terjadi pada tumbuhan? Kamu tahu tanaman kaktus, bukan? Tanaman kaktus hidup di daerah gurun yang kering. Tanaman kaktus memiliki stomata yang unik. Stomata kaktus akan membuka pada malam hari dan akan tertutup pada siang hari untuk mengurangi penguapan air. Proses membuka dan menutupnya stomata didukung oleh aktivitas sel penjaga stomata. Sel penjaga ini memiliki reseptor cahaya yang disebut fotoreseptor yang peka terhadap cahaya. Saat siang hari yang terik, fotoreseptor pada sel penjaga akan menangkap cahaya dan akan menyebabkan air dalam sel penjaga dipompa keluar dengan bantuan ion-ion. Akibatnya, sel penjaga mengecil dan lubang stomata tertutup. Ilustrasinya bisa kalian lihat pada gambar. Saat malam hari, air dipompa masuk dalam sel penjaga dengan bantuan ion-ion, sehingga sel penjaga menjadi lebih besar dan mengakibatkan stomata terbuka. Ilustrasinya bisa kalian lihat pada gambar. Teknologi selanjutnya yaitu lapisan pelindung dan pengilap. Pernahkah kamu melihat tanaman talas atau daun teratai? Ketika kamu melihat daun kedua tanaman tersebut, kamu pasti melihat bahwa daun tersebut sangat bersih dan tahan air. Bagaimana hal tersebut dapat terjadi? Hal tersebut dapat terjadi karena pada permukaan daun talas dan juga teratai terdapat lapisan tebal yang disebut kutikula. Kutikula ini tersusun atas senyawa lipid berupa lilin dan polimer hidrokarbon yang disebut kutan. Kedua senyawa ini bersifat hidrofobik, sehingga jika air mengenai lapisan ini tidak akan membasahi daun. Lapisan lilin tersebut juga mampu mencegah menempelnya debu atau kotoran lain dan membuat daun tetap bersih. Mekanisme pada daun talas ataupun daun teratai tadi diterapkan untuk membuat cat yang tidak mudah kotor, lapisan pengilap, dan lapisan anti air. Misalnya, pada semir sepatu, lapisan pengilap pada mobil, dan juga perabotan. Selanjutnya ada alat pemurnian air. Pernahkah kalian bermain ke danau, waduk, atau kolam? Apakah kamu melihat eceng gondok di tempat tersebut? Apakah kamu juga melihat bahwa perairan tersebut jernih? Pada umumnya, perairan yang ditumbuhi eceng gondok, kondisi airnya bersih. Mengapa demikian?
Ketika kamu memperhatikan akar eceng gondok, maka kamu akan mengetahui bahwa akar eceng gondok berbentuk serabut-serabut yang banyak dan rapat. Akar-akar tersebut mampu menyerap partikel-partikel yang terlarut dalam air sehingga air menjadi bersih. Membran sel eceng gondok memiliki lubang-lubang atau saluran kecil yang terbentuk dari protein. Saluran atau lubang tersebut memiliki ukuran dan daya ikat tertentu. Salah satu salurannya bernama aquaporin. Kalian bisa lihat ilustrasinya pada gambar. Aquaporin merupakan saluran atau protein kanal yang hanya dapat dilewati oleh air, sehingga partikel lain tidak dapat masuk. Mekanisme tersebut menginspirasi ilmuwan untuk mengembangkan teknologi pemurnian air. Contoh alat pemurnian air bisa kalian lihat pada gambar. Dengan teknologi tersebut, air yang kotor dapat disaring sehingga air hasil penyaringan benar-benar bersih dan aman untuk dikonsumsi. Demikian video pembelajaran ini. Terima kasih buat kalian yang telah menonton video pembelajaran ini. Jika ada kekurangan dan kesalahan dalam video pembelajaran ini, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, tetap semangat.